Assalamualaikum, halo teman-teman, masak bareng Meli yuk. Hari ini saya akan bagikan resep tumis labu siam sederhana untuk menu buka puasa dan sahur. Tumis labu siam ini adalah salah satu masakan sehari-hari sederhana yang hemat budget karena ekonomis banget, nggak perlu uang mahal untuk bikin ini. Ini saya makan pakai pepes tahu kemangi, nasinya nasi anget yang pulen, dijamin ketagihan. Yuk bareng-bareng kita simak resep tumis labu siam sederhana di video ini. Nah, bahan apa sih yang perlu dibeli? Tentu saja pertama labu ya, labu siam, kemudian bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, dan cabai merah besar. Nah, ini saya tambahkan daging kambing karena masih sisa. Kalau nggak ada nggak apa-apa, ini opsional aja sifatnya. Daripada nggak diolah, jadi saya masukkan ke tumis labu siamnya. Untuk bawang putihnya kita akan kupas-kupas dulu. Ini bawang putih sebanyak 3 buah. Kemudian bawang merahnya juga sama, disamakan aja 3 buah. Ini cukup untuk bikin 1 porsi piring besar tumis labu siamnya. Selain tumis labu siam sederhana, ini juga bisa dibilang tumis labu siam simple ya, karena nggak perlu capek-capek kita ulek bumbu. Jadi semua bumbu ini akan saya iris-iris aja. Dan saya juga tidak tambahkan saus-sausan ya teman-teman, seperti saus tiram dan lain-lain. Ini cabenya, cabai merah besarnya saya pakai 4, sama cabai rawit merahnya saya juga pakai 4. Saya nggak pakai yang cabai hijau ya, jadi biar warnanya itu merah semua. Langkah selanjutnya saya akan menggosok labu siamnya seperti ini untuk menghilangkan getah ya. Labu siam harus dibuang getahnya karena getah putihnya ini dapat menyebabkan rasa gatal pada kulit saat diolah dan membuat rasa masakan menjadi pahit. Gosok-gosok sampai keluar getah putih dan menggumpal seperti di video ya teman-teman. Nah, setelah menggosok-gosok seperti ini, apakah perlu didiamkan? Jawabannya tidak ya, tidak perlu didiamkan. Jadi setelah digosok-gosok dan keluar getah menggumpal seperti ini, dapat langsung dibilas ya atau dicuci bersih dengan air mengalir. Nah, ini akan saya langsung cuci aja sama bahan-bahan bumbunya, bawang-bawang sama cabenya mau saya cuci bersih untuk menghindari masih ada sisa-sisa semprotan pestisida ya. Jadi semuanya harus benar-benar higienis sebelum dimasak. Nah, ini untuk kulitnya akan saya kupas. Biasanya kalau labu siamnya muda itu di tempat saya di daerah Jawa itu kulitnya tidak perlu dikupas. Namun karena ini termasuk labu siam atau welok ya, kalau di tempat saya namanya welok, ini welok yang tua, jadi kulitnya harus saya kupas biar nanti ketika dimasak tidak mengganggu proses makan. Nah, ini termasuk labu siam yang jenisnya tidak terlalu hijau ya, jadi agak kelihatan putih. Nah, kemudian setelah dibuang kulitnya, lanjut kita potong-potong, kemudian kita iris-iris tipis memanjang seperti korek api ya teman-teman. Nah, labu siam selain ditumis bisa juga untuk ide masakan seperti sayur bening labu siam, kemudian dibikin santan juga enak ya. Labu siam santan ditambah dengan kacang panjang dan tahu itu juga enak. Next, saya akan bikin jenis olahan labu siam yang lain. Kali ini saya bikin resep tumis labu siamnya dulu aja ya teman-teman. Nah, ini sudah diiris tipis-tipis seperti korek api. Langkah selanjutnya adalah saya akan meremasnya dengan garam. Nah, untuk apa sih perlu diremas dengan garam ya? Proses peremasan dengan garam ini akan membuat serat labu siam layu dan lembut sehingga labu siam akan lemas, lentur, dan tidak keras saat dimasak. Diamkan 5 menit agar prosesnya maksimal ya, optimal. Kemudian bilas dengan air mengalir sampai kesat dan tidak terasa asin lagi. Sisihkan labu siamnya. Sekarang kita ke tahap selanjutnya. Seperti yang saya bilang di awal bahwa saya nggak akan ulek bumbu. Jadi ini bumbu bawang merah sama bawang putihnya akan saya iris-iris tipis aja. Begitupun untuk cabenya ya. Untuk cabenya, cabai merah besarnya saya iris tipis-tipis menyerong. Namun untuk cabai rawit yang besar ini saya cukup potong menjadi 2 bagian aja.
Kurang lebih seperti yang saya lakukan di video ya teman-teman. Nah ini untuk rasanya dengan jumlah cabai sebanyak ini, rasanya ini udah cukup pedas ya untuk porsi 1 piring besar labu siam. Kalau teman-teman nggak suka pedas bisa dikurangi jumlah cabenya atau nggak usah pakai cabai rawit. Atau kalau sebaliknya teman-teman suka pedas banget silakan ditambah jumlah cabai rawitnya. Nah ini daging kambingnya saya iris bebas aja tak beraturan menyerupai potongan dadu gini ya, kecil-kecil. Bisa juga teman-teman menambahkan wortel atau kecambah ya untuk bikin tumis labu siam ini, atau tempe juga bisa ya untuk bikin tumis labu siam. Lanjut ke proses masaknya, saya siapkan minyak baru kurang lebih 1 sendok makan, panaskan minyaknya. Setelah minyaknya panas, yang saya masukkan adalah 2 bawangnya terlebih dahulu ya. Jadi bawang merah sama bawang putihnya harus benar-benar matang dengan sempurna. Lalu bagaimana sih cara mengidentifikasi bahwa bawangnya ini sudah matang? Biasanya aroma harumnya itu keluar maksimal ya teman-teman. Warnanya juga berubah menjadi lebih pekat kecoklatan. Dan biasanya mulai terlihat minyak mengapung di permukaan ya, atau istilahnya lebih kita kenal dengan pecah minyak. Nah ini saya masukkan daging kambingnya, ini minyak bawangnya udah keluar, minyak dari daging kambingnya juga udah keluar, ini aromanya udah enak banget. Dalam tahap ini hati-hati dengan api ya, jangan sampai gosong terutama bawang putih, karena bawang putih cepet banget gosong. Saya akan segera masukkan labu siamnya. Untuk cabenya nanti di tengah proses memasak. Ini saya tujuannya biar labu siamnya itu cepat matang, jadi saya tutup. Nah, udara yang terperangkap dalam wajan saat kita menutup panci itu akan membuat labu siamnya menjadi cepat matang ya, cepat empuk. Nah, kalau udah matang, labu siamnya baru dimasukkan cabenya. Nah, ini teman-teman gak usah khawatir cabenya mentah ya, karena nanti akan saya tambahkan air untuk membantu proses masak si cabenya. Beri seasoning, ada garam, gula pasir, sama penyedap ya. Takarannya nanti ada di kolom deskripsi. Kita aduk-aduk agar seasoningnya ini larut dan tercampur dengan merata. Nah mungkin teman-teman bertanya ya, kok cabenya dimasukkannya di tengah-tengah proses memasak, nggak setelah bawang putihnya, biar cabenya itu warnanya tetap bagus, tetap merah dan tidak terlalu hitam cabenya. Masak terus hingga benar-benar dirasa matang dan airnya sedikit menyusut ya teman-teman. Ini saya mau koreksi rasa, penting untuk koreksi rasa untuk mengetahui kira-kira rasanya sudah pas atau belum, atau ada yang mau dikoreksi. Nah ini rasanya udah pas untuk manis. Asin sama gurihnya udah sesuai, tumis labu siamnya udah siap disajikan di atas piring saji. Nah itu dia resep tumis labu siam sederhana untuk menu buka puasa dan sahur. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.